Selamat datang di Ngoceh Podcast. Podcast obrolan berkualitas tapi receh. Wah, mantap sekali. Jadi hari ini sebelumnya kita nih masih belum kenal nih siapa aja. Kamu ini siapa, aku ini siapa, terus dan siapa juga, itu siapa ya? Iya kan? Nah, jadi perkenalkan dulu ya. Aku Sion, Saya Rijal, dan sebenarnya ada satu lagi nih, nggak tahu nih teman kami nih di mana nih. Kami udah nunggu sih sebenarnya. Udah berapa jam ini? Nah, sorry ya gue telat ya. Aduh, Anda ini kenapa kebiasaan suka telat? Sorry bro, gue Apakah udah jadi budaya Anda telat ini? dulu gue masang mikrofon dulu. Bentar dong. Anda ini datang-datang langsung marah-marah ya? Iya bentar. Aku mau nyabut, Kesel ini. mau nyabut ini dulu. nah. Podcast kita kayak gini amat ya. Oh, jadi kenapa podcast kami di luar ya? Iya. Sebenarnya kami ingin menyatu dengan alam Iya. gitu. Iya. Tadi lu mau nanya apa Jal sama gue? Iya, lu ini kebiasaan banget. Waktu kita pernah kan kita ketemuan janjian, lu juga telat. Perasaan gue paling awal deh. kapan awal tadi saat Paling kami sudah awal perkenalkan. apaan? Coba sebelumnya Di perkenalkan video diri itu Anda kami dulu. berdua doang. Iya sabar. Suara Anda Anda di pecah ya. mananya? Suara Anda pecah, tolong. Oh, iya. Kendalikan mikrofon Anda di sini. Sorry. Oke, by the way kita di sini di podcast apa namanya tadi? Ngoceh di Ngoceh di podcast. podcast. Baca di podcast. Gila amat ya gue gak ada persiapan ya. Tapi anyway sorry banget gue telat tadi karena emang jalanan Banjarmasin cukup macet banget macet banget juga gitu kan. Apalagi di kala pandemi kayak gini. Ya by the way, ini kan kita jaga jarak ya. Oh iya. Oh iya, jaga jarak Tapi ya. kok nggak pakai masker? Kan tadi gue pakai masker. Oh iya, dia tadi pakai masker. Kenapa Iya. kami tidak pakai masker? Kami sudah pakai ya. Dan gitu dong. kenapa kami lepas? Mm-mm. Udah dengan alam. Jadi menghirup oksigen. Iya, Iya. karena di sini udaranya seger banget ya Yona. Oh, Tadi, segar banget. Nama lu siapa tadi? Oh, namaku Sion. Nama lu siapa? Rijal. Nama lu siapa? Bentar gue lupa nama siapa. Nama gua itu Fadli. siapa? Nama gue Fadli. Nama gue Fadli dan ini ada di sekitar gue ada tanaman. Ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Tadi gue bilang telat tadi ya. Kenapa jadi bisa dibilang telat? Karena macet tadi, bro. Iya. Kayak di Jakarta lah, bro. Metropolitan Tapi macet. kan kita janjian itu waktu weekend, siang-siang gitu. Iya, maaf. Namanya Ah. juga budaya ya, bro ya. Budaya orang Indonesia kan suka telat, bro. Ah. Gitulah, bro. Kok aneh ya? Kenapa? Iya, kenapa kenapa sih aneh? telat ini bisa jadi budaya loh di sini ya? Coba, pasti kayak ada rasa ingin tahu dari kita sendiri kan. Kenapa kok bisa jadi budayain apa? Telat ini jadi budaya. Ya nggak tahu sih ya. Karena menurut gua nih, telat itu merupakan hal yang lumrah di kota metropolitan, bro. Oh. Ini kota metropolitan, bro. Macetnya luar biasa, bro. Metropolitan. Iya. Kok telat itu dianggap lumrah? Orang Indonesia nih kok aneh gitu kan ya? Gimana ya bisa dibilang kalau misalkan telat itu dikatakan lumrah karena emang telat itu menurut gua nih ya, menurut gua ya. Disclaimer. Oke, Ini Menurut oke. dia yang sering telat, oke Iya. silakan. Kenapa jadi bisa dikatakan telat? Karena menurut dari Newton, time is relative. Waktu relatif. Bisa aja menurut gua datang tepat waktu sebenarnya. Tapi menurut lo telat. Tapi Newton ini di sini konteksnya dia kan ahli ini fisika. Dia kan ahli fisika, Asli. Bapak. Dia kan ngomongin tentang perputaran Dia waktu. tidak mengomongkan Dia tentang tidak budaya. ngomong tentang budaya. Tidak. Bukan ahli budaya, colong yang ahli budaya. Oke, aku bisa jelaskan. Hukum Apalagi, Newton. apalagi ngeles Anda. Ayo, cepat. Ngapa sih pokoknya Newton? Oke, by the way, ini podcast udah berapa menit kita ngobrol Marah ngalor tuh ngidul. Newton tuh marah di kuburan. Kita ngobrol ngalor ngidul deh. Ayo kita balik ke topik Balik ke pembahasan. topik budaya. Anyway, kita ngebahas tentang budaya ya Iya. topiknya, yang mana ini merupakan cukup mudah sih sekali dibahas ya gitu ya kan. Sebenarnya ya sama seperti tema podcast kita. Kita Iya. ngobrolin hal yang receh. Iya. Tapi penting. Sebenarnya receh banget sih ngobrolin budaya. Budaya kita ini adalah yang dibahas budaya kehidupan ya kan. Iya, budaya Karena kehidupan. kan biasanya orang-orang tahu budaya itu ya budaya, Budaya daerah. seni, ya kan? Kita nggak berani ngebahas budaya daerah sih, soalnya takut salah ya. Nah, di sini orangnya ya anak rumahan semua ya kayaknya. Iya, nggak ada yang paham budaya. Nggak Bukan ada. nggak ada yang paham sih. Kami paham aja. Cuma takutnya, takutnya itu tadi. Salah paham. Salah paham, Itu iya. maksud gua. Di pihak penontonnya. Iya. Kali aja penontonnya nih ada ahli budaya, kami bilangnya budaya A ini gini. Ternyata salah. Malah Kita jadi yang disalahin kan? Heeh. Makanya takut gua ngomongnya gitu. Ntar direpot podcast kita jadi nggak bisa ditonton. Kalau menurut lu deh, kita balik ke pembahasan aja deh. Budaya. Kalau menurut lu budaya apa sih? Dari mulai Sion dulu deh kayaknya.
Gue mau denger kayaknya Sion ini orang-orang yang ahli dalam budaya. Lihat-lihat dari pakaiannya. Coba Jal. Oh iya. Pakaiannya Jal. Sangat- budaya banget kan Jal ya. Budaya rapper. Budaya iya, budaya anak muda banget ini. Iya. Embodiment of youth. Masa aku harus nge-rap juga? Ngertiin Gitu sih. budaya. Halo semuanya kembali ke lanjut. Ada. Nah, jadi menurut gue ya budaya itu sih lebih condong ke kebiasaan orang-orang banyak gitu dan dijadikan sebagai hal yang lumrah lah. Kayak telat tadi kan Oke. dianggap hal yang lumrah. Nah, berarti kan gue benar. Ya, Anda benar juga. Benar. Makanya saya sebut budaya tadi. Iya, jadi Budaya telat. kita bahasannya agak slow aja ya karena suasana sore ya. Iya dong. Oke. Mau senja lagi Ini ya. ada gorengan juga. Iya. Minumnya satu doang Iya, lagi. udah. Aduh, mesra banget. Dari tadi gue yang nanya nih. Nah, Dari lanjut. lu dong. Gimana? Tiga. Kalau menurut gua ya budaya itu merupakan hasil ini ya konstruksi sosial dari seluruh masyarakat. Yang mana ini udah anggapannya gimana ya? Udah sering dilakukan oleh masyarakat nilai-nilai sosial tadi. Ya anggapannya lumrah lah gitu. Suatu hal sosial yang udah lumrah gitulah dilakukan oleh masyarakat. Oke, berarti bisa gue simpulin Yon. Orang yang udah duluan sempro, pinternya kebangetan. Enggak. Aduh, Gua di sini cuma mantap pengen juga ya. ngegaris Memang bawain. ketahuan siapa yang lebih pintar dari kami. Jangan bawa masalah semprot. Kita seminar proposal belum ya Yon ya? Jangan bawa. Skripsi masih. Jangan bawa skripsi. Saya pengen menghilangkan pikiran saya dari semua itu. Kasihan orang pintar pusing sudah. Iya sih. Nah, kalau tadi kan kalau Rijal konstruktivis Hasil konstruksi sosial. Iya, hasil itu konstruksi intinya. Pintar banget. yang kita bangun di belakang ini konstruksi Iya. juga kan? Nah, ini Konstruksi bangunan. Konstruksi Ini bangunan. kapal karam di belakang itu kapal karam. Ini konstruksi alam sih. Iya. Berarti emang dari Rijal konstruksi bangunan kalau Sion konstruksi tadi sosial. Konstruksi sosial. Iya, Oke. konstruksi Aduh, sosial. Aku berkata ya. kasar tadi. Sorry. Mohon- Ini boleh aja berkata kasar. Nanti editor. Mohon editor tadi. Lanjut. Oke, gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang ngomong gue kasar. menjelasin nih. Ngomong kasar itu gue menjelasin nih. Oh iya, lanjut. Sorry. Sabar dong. Kalau menurut gua nih, budaya itu adalah sebuah kebiasaan. Ya. Kebiasaan masyarakat yang akhirnya menjadi apa ya? Bisa menjadi sebuah rutinitas baru. Akhirnya terciptalah sebuah yang namanya budaya. Karena kebiasaan masyarakat tadi. Bisa aja, misalkan ada artis yang biasa ngompol di celana misalkan, ternyata bisa menjadi budaya karena dia itu public figure, ditiru orang banyak. Ditiru orang banyak. Nah, Iya. itu maksud gua. Makanya kan bisa tadi konstruksi sosial, habis itu hal yang lumrah gua bilang. Itu maksudnya. Nah, Dan- itu pendapat gua. Berarti harus ada kayak harus ada penyebabnya lah Iya. baru muncul Dan budaya harus itu. diikuti oleh kebanyakan orang. Nah, itu maksud gua dan harus diikuti banyak orang. Nah. Jadi akhirnya ya gitu deh. Contoh Itu lah kayak budaya zaman sekarang lah, budaya populer lah kita lihat kan Iya, sekarang. Nah, budaya populer, apalagi budaya banyak ya kalau misalnya budaya-budaya gini ya. budaya populer banyak banget. Iya. Contoh kayak kalau yang baru-baru ini apa nih, budaya apa ya kira-kira? Budaya yang pernah gua lihat sih di tahun 2020 ya. Ini kan kita udah masuk ke tahun 2021 gitu. Iya. 2020 kemarin itu budaya aktis paling banyak sih, 80-an. Oh, itu passion kan? Iya, dunia fashion dan juga musik. Musik juga termasuk. Oh iya. Pernah iya. denger gak lagu-lagu Dua Lipa, lagu-lagu siapa lagi ya, banyak pokoknya. Diskoria. Nah, di Korea yang Indonesianya Geisha juga lagu disco-disco gitu. Lu suah denger? Lu Keluar pernah lagi. nggak? UAI. Lu pernah denger musik gak sih, Jal? Masalahnya selera musik gue itu lebih ke musik-musik ini sih kayak Jepang-Jepangan sih. Aduh. Oke deh, karepmu aja dah. Tapi Jepang juga termasuk budaya populer loh. Sarimasen. Kan banyak nih sekarang ini anak-anak muda yang suka anime gitu Iya. kan. Bener. Hatsune Anime, Miku. Hatsune Miku, habis itu segala macamnya, entah itu dari passionnya. Itu disensor ya. Itu animasi yang paling cerdas Siang. sebenarnya sih. Adalah animasi yang paling keren. Oh iya. Iya. Oke. Plot twist itu banyak banget plot twistnya gila. Kita merekomendasikan ya Iya. nonton. Penonton di sini harus nonton. Iya. Ingat ya, disensor ya. Jadi penonton penasaran dan pendengar kita penasaran. Apa yang direkomendasikan mereka itu? Oke, lanjut. Tapi Jepang Kurang itu anjing. kan masuk juga nih ke budaya kita kan, termasuk pakaiannya juga kan. Iya. Dulu gaya rambut
anak Jepang itu banyak banget yang ngikutin kayak gaya Emo. ya emo. Harajuku gitu. Iya, Harajuku namanya. Ya, waktu SD gitu dulu gitu. Lu pernah gak sih pakai Facebook dulu kan? Pernah banget. Pernah nggak sih foto profilnya yang kayak pernah, Harajuku gitu? Kayak gini, foto Iya. profilnya kayak gini. Kayaknya aku yang nggak pernah deh. Lah, Aku saya kan zaman kecil kan zaman normal sih. Yang kameranya di atas terus iya, kamera di atas kayak gini fotonya. Mungkin bagi yang nonton tahu gitu kayak kameranya kayak gimana. Aduh, Itu cute pengen banget ya. aku. Yang poninya ke sini Iya. miring, sini nutupin mata satu. gitu. Dan secara kita tidak sadari setiap tahun tuh budayanya berganti loh, ya kan? Iya. Dari tahun 2020 kembali ke ektis, tahun 2010-an ya kalau nggak salah ya berarti ya Iya. itu. 2010 yang Yang Facebook apa? Harajukuan, Harajuku. musik-musik kayak Larici, Apa itu Larici? Pikachu. Larkensil itu apa? Larkensil ya namanya. Larkensiel. Nah itu maksudnya kan dulu Awan Okero ya, gitu, Awan seru Okero. juga tuh lagunya tuh. Makanya kan dulu sering yang kayak gitu ya berarti ya. Ah. Nah makanya kan budaya setiap tahun itu berganti-ganti gitu. Iya nggak pernah sama ya, budaya itu doang. Kayak budaya ini kayak ini loh, maju mundur. Iya maju mundur. Bisa dibilang ada mundurnya kayak sekarang kan 2020 mundur. Kalau di tahun depan nggak tahu deh 2021. Kalau menurut lu 2021 gimana Yon? Budayanya pasti akan ya pasti ada budaya yang bisa dibilang daur ulang lah gitu. Ya, Budaya daur ulang. Jadi kalau misalnya tahun contoh lah yang 80s itu kan sudah tren tahun 80-an. Yes, Nah, benar. nanti pasti tahun 2021 itu pasti ada aja. Contoh kayak mungkin Harajuku kembali lagi atau kayak gimana ya? Emo mungkin. Ya, emo juga kembali bener tuh. Pang. Atau lagu-lagu dubstep yang tahun 2012 yang sempat iya, ngetren balik lagi mungkin. Kayak Dapang gitu kan juga Iya, keluaran lagi. Dapang. Benar. Iya, Jadi- sampai Jadi kayak daur ulang lah. Budaya ini kayak semacam proses daur ulang lah. Makanya nggak pernah ada budaya yang original selain yang tahun-tahun dulu gitu. Awal-awal peradaban. Ngomong iya. original, setuju gak sih lo kalau misalkan sesuatu yang original itu sebenarnya di dunia nggak ada Tidak ada yang original di dunia di ini. dunia ini loh. menurut gue sesuatu yang original itu awalnya cuma satu doang. Ya, Dan karena perkembangan zaman tadi kan Iya. yang asalnya satu tadi kayak bercabang gitu. itu maksud gua. Makanya kan semua orang di situ tuh kayak semacam budaya itu pasti didaur ulang terus. Nggak ada yang original gitu. Ada budaya yang beda, cuman itu kayak anggapannya hasil ini loh. Hasil penggabungan lah mungkin ya. Nggak ya? Bisa kayak akulturasi antara dua budaya kan. Terus iya, juga gimana ya? Kayak anggapannya budayanya itu loh dari akar yang sama intinya. I see. Bentar gue out of topic dulu. Ini kalau misalkan pendengar atau apa ya namanya ya penonton yang ngedengerin suara dangdut, ini ada di belakang kita dangdutan nih. Gimana ya ini? Itu background musik. Iya sebenarnya ada background musiknya kita ya. background musik. Ya mungkin editor bisa nambahin Iya. digedein aja suara dangdutnya. Daripada suara kita ya. Daripada suara kita nggak usah. Iya. Daripada Nggak usah lagu dengerin TikTok kami. yang Eh. aneh-aneh itu. TikTok itu budaya juga loh. Oh iya. TikTok budaya sekarang kan Zaman sekarang kalau nggak main TikTok dianggap ini Tidak keren. old fashion. kupo lagi apa sih ya? Kamseupai. Iya kamseupai. Bahasa mana itu? Bahasa tahun 2010 bahasa ya. itu 2010 pernah kan. bahasa menjadi budaya yang booming Iya, bahasa saya tadi. Kalau bahasa alay. Azerbaidjannya sih ya bilangnya udik. Kalau yang nggak tahu TikTok gitu. Iya. Azerbaijan itu bilang kayak gitu. Beneran sumpah. Kalau menurut gua ya orang-orang kayak yang tinggal di kampung gitu ya, kalau mereka nganggap kalau mereka main TikTok itu mereka kayak merasa mereka itu Udah modern. udah gitu modern kan. banget. Iya. Benar. Karena merasa wah ini TikTok kayaknya keren banget aplikasinya gitu ya kan. Yang sebenarnya nggak tahu sih ya, nggak mau berani bilang juga TikTok ini apakah Iya. negatif atau positif. Tapi nggak tahu, kita nggak mau bilang. Pokoknya kayak nggak mau disclaimer kayak gitulah intinya. Setiap hal pasti ada negatif dan positif. Iya. Tapi anyway tahu nggak sih ternyata di TikTok ini kan merupakan perpaduan juga dari dulu kan ada yang namanya dub smash ya namanya ya. Dub smash ada. Dub smash. Dub Apalagi smash. pernah denger gak? Habis itu Musical.ly. Musical.ly. Iya. TikTok itu asalnya dari Musical.ly. Iya gara-gara penggabungan ya kalau nggak salah ya. Iya. Dari apa ke apa dari gitu ya. Kan? Vine ke Musical.ly. Iya, pokoknya gabungan lah intinya. Nah itu kan sejenis kayak budaya juga, akulturasi, penggabungan segala macam. Makanya budaya sekarang memang nggak ada yang original gitu sih intinya. Makanya budaya populer bisa dibilang budaya yang udah lama sebenarnya tapi didaur ulang lagi. Didaur ulang atau mengalami suatu perubahan gitu ya. Dan penyebabnya pun pasti karena kalau nggak public figure pasti ada hal yang besar Yes. gitu yang menarik perhatian masyarakat. Kembali ke topik awal tadi gitu ya kan, yang aku bilang bahwasanya ada seseorang yang mencontohkan lalu diikuti orang banyak.
Poinnya di situ kan intinya. yang mencontohkannya ini harus punya influence yang besar loh. Yes. Kalau Sion yang mencontohin mah gak mau orang. Malah orang menghindar. Coba kalau Sion yang main TikTok, kita bertiga Malah nggak pun ada yang main bikin TikTok. budaya baru, pasti nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu, bro. Anda siapa? Ngapain saya ngikutin Anda? Nah, itu maksudnya kenapa jadi Ngapain? influencer bisa dikatakan sangat berpengaruh ya itu tadi. Iya. Karena akhirnya bener sih influencer itu harus mencontohkan yang baik gitu ya kan. Kalau seandainya yang buruk ya bahaya sih jadinya. Karena kalau menurut gua ya, manusia itu punya sifat dasar suka mengimitasi. Yes, benar sekali. Bentar, gue out of topic lagi. Suara gue kedengeran gak sih? Kedengaran? Kedengaran? Oke. Kedengaran. Oke, gue kira suara gue agak Nggak, kedengeran. tadi ada suara angin, makanya aku agak turunin mic. Itu kuping oke. Anda yang bermasalah atau mic-nya? Oke. Tapi emang seru banget sih pembahasan budaya-budaya kayak gini ya. seru. Memang kayak semacam apa ya, bisa dibilang budaya ini gak ada habisnya kalau kita bicarain. Iya. Nah, Budaya ini sangat luas. Pembahasannya sangat luas. Ya, Aduh. ya mau nggak mau sih kita membahasnya secara Kalau perlahan-lahan kita ya kan? membahas secara rinci bisa sampai berhari-hari. Makanya, nah berkaitan dengan budaya juga masih kalau kita tadi ngomongin budaya populer, sekarang kita berkenaan dengan budaya yang ada di belakang kita, budaya sungai. Budaya sungai. Oh iya. Banjarmasin kan terkenal dengan kota seribu sungai. 1000 sungai. Makanya kan kayak ini kan salah satu rumah teman kita gitu ya kan, di pinggir sungai pasti ada budaya-budaya yang terkait dengan sungai juga. Iya. Mandi di Entah itu sungai. mandi di sungai, Budaya mandi di sikat gigi di sungai. sungai. Iya, sikat gigi di sungai, sungai segala macam gitu kan. Bahasa itu kotor. Nanti disensor Pak, tenang aja. Kotor. Kita ceplos-ceplos aja Pak. Budaya di sungai. Makin disensor lagi dong itu. Gimana sih Pak? Saja Mas. Sungai. Oke, lanjut. Udah ini Anda yang mancing. Saudara Patli yang mancing. terlalu frontal. Saya tidak memulai apabila tidak ada yang mancing, pemirsa. Disclaimer. Oke deh kita Lanjut ngomongin tentang budaya. di Budaya sungai tadi bentar Ya, dulu. sungai. Gua Iya. mau ngehubungin konklusi aja sebenarnya karena kita durasi juga gitu ya kan. Konklusinya bukan konklusi sih, maksudnya mau nyambungin aja karena budaya sungai ini kan erat banget sama kehidupan masyarakat di Kota Banjarmasin. Kita kan tinggal di Kota Banjarmasin gitu ya kan. Yoi. Yang mana kita ketahui pada zaman dahulu, ini benar-benar gua tahu ya. Gua pernah diceritain zaman dulu kan nggak ada aspal. Semua kan berpatok pada sungai. Yoi. Nah, makanya kan sampai sekarang sungai di Banjarmasin banyak gitu ya kan. Sungai zaman dahulu itu adalah merupakan ini transportasi jalan Yang utama ya. Ya, kalau menurut lu gimana Yan kalau budaya sungai di Kota Banjarmasin yang sekarang menurut lu? Nah, sekarang Ya. Apakah mulai berkurang atau saya malah sih ngerasanya kayak ngelihat di sekitar ya. Contoh kayak di Jalan Veteran tuh. Jalan Veteran kan dulu tuh kan sungainya memang luas banget. Iya. Kayak luas kayak sungai inilah gitu. Cuman sekarang udah makin kurang ya. Dan budaya sungai pun kayaknya ya cuman ada ya di Sungai Martapura ini aja gitu. Sungai Jadi Barito, sudah ya. semakin dikit lah orang yang menggunakan sungai sebagai transportasi utama. Semenjak perkembangan zaman kayak Oke. mobil, motor, Vespa. Veteran ada sungainya ya? Veteran ada sungainya. Gue kira itu got. Nah, itu Nah, dia iya, masalahnya. masalahnya. Dulu memang veteran itu sungainya memang luas banget, ada kok di internet. Oke, Aku disclaimer lupa. dikit ya, gue bukan orang Banjarmasin asli, cuma lama tinggal di Banjarmasin gitu. Jadi nggak tahu sejarah-sejarah Banjarmasinnya. Sama aku juga bukan orang Banjarmasin. Lu ngapain ngomong-ngomong kayak gitu? Soalnya aku belajar tentang sejarah gitu. oke. Gunanya pelajaran sejarah di SMA. Ya, kan berarti lu lama tinggal di. Numpang doang di Banjarmasin. Kalau lu gimana Jal? Ini Hah? kayaknya Dari lahir sini nggak? Dari lahir gue sih di Banjarmasin. Berarti kan lu lebih tahu gitu kan? dia lebih tahu sebenarnya. Coba gimana? Cuman gue jarang ke sungai. Lalu Ini apa? Ini ini rumah teman kita. iya, rumah teman kita. Ngapain? Ini sungai. Ngapain ke sungai? Ada kamar mandi gitu. Ya, disclaimer ya, ini rumah teman kita. Ngapain sih gue ke sungai gitu? Iya kan, Ada siapa kamar tahu mandi. zaman dulu gitu ya kan. Iya. Misalkan zaman dulu entah kamar mandinya gak ada gitu atau segala macam. Dulu mana ada kamar mandi? Iya kan rata-rata orang berpatok pada yang namanya jamban gitu ya kan. Iya. Jamban itu kan sudah menjadi kebudayaan masyarakat di mana orang MCK di sana gitu Iya. ya kan. Lu pernah ngalamin gitu ya? Ke Jamban gitu. Ah. Kalau ke Jamban sih gue perasaan gak pernah ke Jamban sih ya. Kayak seumur hidup kayak nggak pernah berak di Jamban gitu gue. Sama. Kayak Karena udah perkembangan zaman, udah ada toilet, berarti kan ini udah ada kayak WC umum. kalau dari perspektif gua ya, kayak budaya sungai di Banjarmasin ini kayak udah kayak budaya tradisional. ketinggalan zaman banget gitu.
Udah jadi budaya tradisional lah anggapannya. Oke, bisa dimaklumi gitu ya. Oke. Nah, maksudnya kenapa jadi gue pengen bahas yang namanya sungai gitu ya kan? Konklusinya sama gitu dengan budaya populer. Budaya populer itu pasti mengikuti apa yang ada di sekitarnya. Iya. Nah, gitu kan iya, maksud benar. gue. Ketika budaya populer itu berkembang, yang di sekitarnya pasti ada melihat, oh ternyata dia suka lagu yang gaya-gaya ektis. Oke, diikutin sama orang lain, bla 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 segala macam. Makanya ada kaitannya loh budaya-budaya orang masyarakat sama budaya yang ada juga di luar sana gitu. Dan ya kan? budaya di masyarakat ya menurut gue itu kayak gimana ya? Budaya masyarakat milenial sama yang ini masyarakat boomer gitu kayak beda gitu. Oke. Generasi boomer gitu. Generasi boomer sama generasi milenial itu beda mereka mengenai budaya mereka gitu. Benar. Kayak generasi milenial kan wajar gitu ngapain ke sungai, ngapain mandi-mandi di sungai. Sudah ada toilet. Sudah ada toilet. Kalau generasi boomer mereka ya wajar suka ini di mana-mana. ke sungai. Ke jamban kan dulu nggak ada jamban. Dulu nggak ada toilet. Toilet. Sama aja Lu sih. ngomong aja dulu ya, gue mau nyari volumenya nih. Terus. Gimana? Apa lagi ya kita ngomongin ya? Oh ya, soal tadi kan kata Padli kan sudah dibilang. Kalau budaya sungai kan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kan. Nah sama kayak di veteran itu sungainya semakin lama semakin kecil, sekarang udah kayak got. Nah jadi sekitarnya juga nggak terlalu mentingin sungai lah. Jadi ya di veteran itu sudah kayak counter HP. Iya, karena orang sekitarnya udah mulai nggak peduli. Bukan nggak peduli sih, apa ya dibilang ya? Ya memang udah nggak tergantung lagi sama sungai. Nggak aware lagi gitu ya kan? Aware, which is literally. Jadi budaya di sini kayak ini ya, tergantung ke daya penggunaannya ya. Kalau udah nggak berguna budaya tadi udah, itu ditinggalin. Makanya kayak semacam apa ya, bisa dibilang budaya-budaya itu entah kenapa bisa ditinggalin dengan cepat, bisa digunakan dengan cepat juga gitu. Bisa berkembang dengan cepat maksudnya gitu. Mengikuti orang-orang. Makanya bisa dibilang kalau boleh disimpulkan budaya itu fleksibel. Dinamis banget. Iya, dinamis. Ya kan Jan ya? Setuju nggak sih kalau menurut gue? Kayak fleksibel gitu. Mana budaya flat gitu doang. Fleksibel. Kalau flat tuh budaya, kalau flat ya nggak iya. diganti. Ya gua kan tadi memisalkan masa budaya flat gitu dong. Oh iya. Nggak ada perkembangan gitu. Kedengeran. Sorry ya, ini maaf ya. Iya, headphone-nya ini agak kecil volumenya nih. Suara gua doang yang nggak kedengeran di sini. Headsetku kayaknya agak rusak ini ya. Iya, oke. Baik, kita udah berada di segmen terakhir bisa dibilang ya. Sorry banget kalau misalkan memang ngoceh ini nggak ada nggak bisa habisnya gitu ya kan. Tapi ngoceh kita ini mungkin bisa dibilang receh banget pembahasannya. Kita cuma budaya lah segala macam, ya sungai lah ya kan, yang ibaratnya beberapa orang anggap itu gak penting, tapi menurut kita itu penting. Penting loh sebenarnya. Kenapa kita berani bilang itu nggak penting? Karena terlihat juga di masyarakat sekarang yang nggak aware lagi gitu ya kan, dengan budaya-budaya, dengan segala macam. Tapi ada juga yang aware dengan budaya yang baru gitu ya kan. Makanya setiap budaya baru pasti mereka sangat terinfluence gitu jadinya. Langsung. Yes, bener banget. Kita berada di segmen terakhir, jadi mungkin bisa disimpulin aja, Mas Moderator Sion. Ayo Sion. Oke, kita coba. Bentar, gue. Kenapa ada? Gue bingung nih. Kenapa podcast kita berasa jadi seminar ya di terakhirnya ya? Iya, ada kesimpulan. Iya. Kenapa gue mikir nyimpulin ya? Yaudah kita akhiri saja. Kayaknya nggak usah kesimpulan deh. Kayaknya Anda penonton pasti udah mengerti kok. Sendiri aja. Ini penonton dan juga pendengar. Kita bakalan ngupload ini di Spotify dan YouTube, iTunes apalagi dan semua itu hanyalah omong kosong. Iya. Dan semua itu juga siapa tahu. Iya, habis itu. Oke, terima kasih. Kita sudah di penghujung podcast kita pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Ya, jadi Padli pamit, Sion juga pamit, Rijal juga pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Bye. Dadah. Gak ada bye bye nya lu. Barengan dong sekali lagi. 1, 2, 3. Ayo. Bye bye. Bye bye.